Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning guys. Oke, kita bertemu lagi di pembahasan berikutnya mengenai EPT test ya. Kita akan melanjutkan strategi berikutnya yaitu longer conversation atau percakapan yang panjang seperti itu. Oke, di long conversation consists of two long conversation, each followed by a number of question. Jadi berisi percakapan dua orang gitu ya. Percakapan panjang dua orang. Kalau kemarin kan singkat short ya. Kalau sekarang lebih panjang percakapannya. Kemudian diikuti oleh beberapa pertanyaan. Jadi satu conversation itu nggak cuma satu pertanyaan. Bisa aja ada 4, ada 5 pertanyaannya seperti itu ya. Jadi kalau kemarin kan yang short conversation satu percakapan, satu pertanyaan. Nah, kalau ini satu percakapan bisa aja 4 atau 5 pertanyaan seperti itu ya. Tentang apa topiknya? About some aspect of school. Biasanya tentang kehidupan sekolah. Topiknya itu biasanya kehidupan sekolah. Seperti how difficult a class is, kesulitan dalam kelas apa gitu ya. Atau how to write a research paper, bagaimana menuliskan sebuah lembar penelitian. Atau how to register for a new course, jadi bagaimana mendaftar sebuah kursus seperti itu ya. Or general living, atau kehidupan secara umum. Renting an apartment, nyewa apartemen, playing sport, bermain olahraga, going to the bank gitu ya. Or about topic currently in the United States, seperti desalination of water supply gitu ya, atau pasokan air, daur ulang produk, dan kerusakan akibat badai atau fenomena alam lainnya seperti itu. Oke, berikutnya kita bahas beberapa tips ya, easy tips. Oke. Number 1, if you have time, review the answer to the questions. Jadi jika punya waktu, silakan melakukan preview, melihat gitu ya, melihat jawaban dari setiap pertanyaan. While you are looking at the answer, ketika Anda melihat pada pilihan jawaban gitu ya, you should try to do the following. Kalian harus melakukan hal di bawah ini gitu. Yang pertama, anticipate the topics. Jadi mengantisipasi topics gitu ya, mengantisipasi topik dalam percakapan yang akan Anda dengar dengan melihat pilihan jawabannya. Yang kedua, anticipate the question for each of the group of answers, atau mengantisipasi pertanyaan gitu ya dari setiap pilihan jawaban gitu. Jadi dengan melakukan preview, kalian bisa mengamati topiknya atau mengira-ngira pertanyaannya apa seperti itu. Atau yang kedua, listen carefully to the first line of the conversation. Jadi dengarkan baik-baik pada baris pertama dalam percakapan. The first line of the conversation often contains the main idea, subject, or topic of conversation. Jadi line pertama atau bagian pertama dalam percakapan itu biasanya berisi main idea, ide pokoknya gitu ya, subjeknya atau topiknya. And you will often be asked to answer such question, dan kamu akan diminta menjawab beberapa pertanyaan yang ada gitu. Jadi nanti biasanya pertanyaannya itu berdasarkan pada the main idea di paragraf atau di line pertama, kebanyakan seperti itu ya. Yang ketiga, as you listen the conversation, draw conclusion about the situation of the conversation. Jadi ketika mendengarkan percakapan, gambarkan gitu ya, kesimpulan tentang situasi dalam percakapan tersebut. Siapa yang berbicara, di mana tempatnya, atau kapan hal tersebut terjadi seperti itu. You will often be asked to make such inference about the conversation, atau diminta membuat kesimpulan berdasarkan percakapan tersebut seperti itu. As you listen to the conversation, ketika Anda mendengarkan percakapan, follow along with the answers. Ikuti jawaban di buku teks Anda, and try to determine the correct answer. Dan coba tentukan jawaban yang benar. Ya. Pertanyaan pada sesi ini biasanya dijawab secara berurutan, gitu ya, in order, gitu. Jadi yang pertama terdengar, gitu ya, biasanya itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, topik kedua untuk pertanyaan kedua. Jadi biasanya berurutan gitu ya, nggak diacak seperti itu. Oke, number 5.
You should guys when even if you are not sure. Jadi kalian harus menebak atau menjawab meskipun tidak yakin karena tidak ada pengurangan poin gitu ya. Never leave any answer blank. Jadi jangan dikosongin, jawab aja gitu ya. Meskipun kalian tidak yakin jawab aja karena nggak dikurangi poinnya meskipun kurang tepat seperti itu. Jadi yang keempat dia berurutan ya, setiap pertanyaan itu berurutan. Yang kelima jawab aja meskipun tidak yakin gitu karena nggak ada pengurangan poin dalam TOEFL. Yang keenam, use any remaining time to look ahead to the answer. Jadi ketika Anda punya waktu lebih gitu ya, gunakan waktu itu untuk melihat pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Jadi kesempatan kalian untuk melakukan preview pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya seperti itu. Baik, di skill 18 topiknya adalah anticipate the questions gitu ya. Ini dilakukan sebelum mendengarkan. Jadi sebelum suaranya muncul, kita lakukan ini. Yang pertama adalah try to identify keyword of the topics. Jadi coba identifikasi gitu ya. Identify the keyword of the topic. Jadi coba identifikasi kata kunci dari setiap topiknya. Use the first question as the clue. Gunakan pertanyaan pertama sebagai clue-nya. Seperti contoh itu ya, ada work on campus, ada employment office, ada jobs ya. Jadi kira-kira apa yang dibahas? Kira-kira yang dibahas tuh mencari kerja atau pekerjaan ya, pekerjaan yang berhubungan dengan kampus gitu ya. Looking for a job on campus. Jadi kemungkinan topiknya adalah tentang itu. Jadi kita bisa melihat dengan menggunakan pilihan jawaban yang pertama seperti itu. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa juga seperti just before a vacation gitu ya, just after at the end of the school, at the end of the summer gitu ya. Kira-kira apa yang topiknya? Nah, kita harus bisa mencoba mengira-ngira. Coba silakan dikira-kira ini kira-kira topiknya apa. Silakan tuliskan mungkin di kertas atau di mana aja gitu ya. Nanti setelah selesai menonton video ini silahkan dimasukkan gitu ya di Google Formnya. Jadi akan saya sediakan tempat untuk jawab ini. Silakan. Skill 18 gitu ya. Apa jawabannya dari ini? Silakan diketikkan di sana. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, sama. Di sini kalian juga harus menentukan topiknya dari pilihan jawaban ini. Nomor 11, 12, 13 gitu ya. Nomor 11, all kind of pollution gitu ya. How acid rain, pollution from cars and factories, the cause and possible effect of acid rain gitu ya. Jadi mungkin topiknya adalah tentang polusi gitu ya atau hujan asam seperti itu yang di nomor 18. Jadi yang saya minta jawabannya adalah yang sebelumnya ya, yang nomor 6 gitu ya. Kira-kira itu topiknya apa? Silahkan dituliskan di Google formnya nanti. Oke, next kita menuju ke skill 19 sama-sama before listening. Di sini kita akan menganticipate the questions ya. Kalau yang 18 tadi adalah topics ya, anticipate the topics. Sekarang 19 adalah anticipate the questions. Jadi mengantisipasi pertanyaannya apa kira-kira ya. Sebagai contoh gitu ya, in your textbooks you read in the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agent's office gitu ya. Kira-kira apa pertanyaannya? Kemungkinan pertanyaannya adalah di mana percakapan tersebut terjadi gitu kan ya. Kalau ada tempat-tempat seperti airport, bandara, library perpustakaan, dormitory atau travel agent's office gitu ya. Kira-kira di mana tempatnya? Nah, tipsnya try to think about associated word of the topic such as departure, collection, librarian gitu ya. Jadi pikirkan tentang kata-kata yang berasosiasi atau memiliki hubungan gitu ya. Bisa seperti itu. Oke, contoh berikutnya, ada find work on campus, ada work in the employment office, help student find jobs, women question. Kira-kira kalau menemukan kerja di kampus gitu ya, atau bekerja di kantor pegawai gitu ya, atau membantu siswa menemukan pekerjaan, atau juga menanyakan wanita tersebut pertanyaan-pertanyaan, itu kira-kira apa pertanyaannya? Nah, jadi kemungkinan adalah apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau apa yang ingin dilakukan oleh orang tersebut seperti itu. Itu adalah kemungkinan pertanyaannya. Number 2, ada in the library, in the classroom, in the campus office, in apartment gitu.
Jadi ada tempat-tempat seperti perpustakaan, kelas, kantor kampus atau apartemen gitu ya. Kira-kira apa pertanyaannya? Ya, jadi kemungkinan pertanyaannya adalah where does the conversation probably take place? Kira-kira di mana percakapan tersebut terjadi? Nah, seperti itu. Atau yang ketiga, ada pilihan seperti no more than 10, at least 20, not more than 20, up to 10. Kira-kira pertanyaannya apa? Jadi yang paling mungkin adalah how many gitu ya, atau berapa banyak gitu ya, atau seberapa sering gitu ya seseorang melakukan sesuatu gitu ya, melakukan apa, nah atau memiliki apa gitu ya. Kan di situ ada angka-angka ya, tidak lebih dari 10, minimal 20 gitu ya, tidak lebih dari 20 atau lebih dari 10. Nah, itu mungkin adalah seberapa banyak orang memiliki sesuatu atau melakukan sesuatu. Atau mungkin juga bisa umur seperti itu. Nah, ini adalah yang harus kita antisipasi pertanyaannya seperti apa. Oke. Yang terakhir, ada pilihan jawaban every morning, afternoons and weekends, when he's in the class, weekdays. Every morning ya, setiap pagi gitu ya, sore hari dan akhir pekan gitu ya. Ketika dari kelas, ketika weekdays, hari-hari kerja gitu ya. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Silakan tuliskan dulu di mana saja terserah. Nanti silakan ketikkan di Google Form-nya. Oke, saya buatkan tempatnya ya. Oke, kita lanjut ke skill 20 atau while listening, yaitu ketika mendengarkan. Yang dilakukan adalah determine topics, jadi menentukan topik apa gitu ya, menentukan topiknya. Sebagai contoh, gitu ya, on the recording you hear, you can't believe what I just got. Gitu ya. I bet you got that car you've always wanted. Saya bertaruh kamu dapatkan mobil baru yang selalu kamu inginkan. Ya. Now, how in the world did you figure that out? Bagaimana kamu mengetahuinya gitu ya. Jadi yang dicatat gitu ya adalah new car you've always wanted. Mobil baru yang kamu inginkan gitu ya. Jadi tipsnya adalah identify the central topic of the conversation. Menggunakan what gitu ya. What do they discuss? Apa yang kira-kira mereka diskusikan? The second line atau baris kedua akan membantu kamu untuk mengidentifikasi hal tersebut seperti ya. Jadi kira-kira kalau new cars you've always wanted itu kira-kira apa? Mungkin topiknya adalah tentang mobil baru yang baru aja didapatkan oleh the man seperti itu. Jadi itulah topik yang mungkin terjadi seperti itu ya. Oke. Next, di slide berikutnya silakan dengarkan audio yang disediakan, kemudian dicoba kira-kira yang pertama itu apa topiknya seperti itu ya. Oke, saya mulai dari yang pertama. Listening Part B. Exercise 20. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of Conversation 1 is, I'm looking for a part-time job on campus. what is the topic of Conversation 1? Baik, kira-kira yang pertama ini topiknya apa ya? Jadi kira-kira topiknya adalah looking for a part-time job on campus. Jadi mencari pekerjaan sampingan di kampus. Oke, kita lanjut ya ke pada soal kedua gitu ya. Jadi coba tentukan topik apa yang ada dalam teks tersebut atau dalam conversation tersebut seperti itu ya. Number 2. The first part of Conversation 2 is, Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. what is the topic of Conversation 2? Baik, jadi topiknya kira-kira adalah ada pertanyaan apakah saya berbisnis lagi gitu ya pada satu momen seperti si cowok I don't have any choice nih, nggak punya pilihan lain gitu kan ya. Tapi itu akan sulit karena dia sudah melakukan sebuah trip apa?
yaitu a kayaking trips ya gitu ya ke Klamath River. Jadi intinya adalah si cowok ini males pergi lagi karena sudah melakukan trip ke Klamath River. Jadi jawabannya adalah topiknya adalah a kayaking trip that man took on the Klamath River. Seperti itu. Baik, kita menuju ke pertanyaan ketiga. Seperti biasa, seperti yang tadi ya. Pertanyaan ketiga ini silakan catat jawabannya, nanti diketikkan di Google Formnya seperti itu ya. Oke, sama mencari topik dari dialog that you have listened ya, sudah dengarkan gitu ya. Oke, silakan dengarkan dulu audionya. Listen carefully. Number 3. The first part of conversation 3 is, Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. what is the topic of conversation 3? Baik, silakan dijawab pertanyaan ketiga ini. Kemudian ketikkan di Google Formnya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. If you have any question, the problems to contact me ya, silakan hubungi saya. Boleh melalui grup ataupun melalui Japri pribadi, silakan. Okay, I'm waiting your question. Okay, goodbye guys. Thank you so much.